BTTH Kaisar Api, episode 413. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak, di langit, di atas tubuh Liu Hao, kulitnya yang semula gagah perlahan dikendalikan oleh jiwa lain di dalam tubuhnya, dan niat membunuh yang sangat dingin perlahan menggantikan aura cerahnya, dan pada saat yang sama di belakang Liu Hao, sayap malaikat itu bergetar hebat, tetapi Liu Hao menggertakkan giginya dan berkata, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu yang cukup aneh. Saat membunuh Feng Xiejun barusan, dia sudah menggunakan jiwanya untuk membunuh jiwa lain sekali karena kecerobohannya. Jika dia menggunakannya saat ini, akibat yang akan dihadapi Liu Hao akan sangat mengerikan. Lagi pula, kekuatan jiwa dari pembantaian itu tak terbatas, tetapi akibat yang harus ditanggung karenanya juga tak terbayangkan bagi orang biasa. Melihat postur Liu Hao, Raja Darah Mo bergerak, dan dalam sekejap ia menghampirinya. Lautan darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan sedikit sindiran muncul. Putra cahaya yang tirani di dunia seribu dunia pun hanya patuh di hadapannya. Kehormatan dan kebanggaan ini membuat Raja Darah Mo cukup tenang. Kali ini, aku menang. Dengan menangkap Putra Cahaya, aku akan menjadi pahlawan nomor satu dari ras jahat dari luar wilayah ini di masa depan. Hahaha, tawa gila itu mengguncang gendang telinga Liu Hao. Dan kemudian kedua jiwa itu perlahan buntu, tanpa hasil untuk sementara waktu. Aneh, apa yang Liu Hao coba masukkan ke dalam tubuhnya. Di bawah, Xiaoyan dan yang lainnya sudah bersembunyi di sini, tetapi Xiaoyan merasa heran ketika melihat pemandangan ini. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh Liu Hao bahkan membuat kubus iblis milik Xiaoyan cukup gentar. Kekuatan semacam itu sama sekali bukan milik orang biasa. Silakan, Nak. Meskipun Putra Cahaya ini bodoh dan tidak kompeten, identitasnya sebagai Putra Cahaya tidak boleh jatuh ke tangan ras jahat di luar alam. Jika tidak, dunia besar kita akan mengalami bencana nyata. Kaisar Langit tak tertandingi siap pergi, sambil memperhatikan Suner berkata dengan lembut. Saat ini, dia tidak peduli dengan kebencian Suner terhadap Putra Cahaya, jadi dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Ayo kita lakukan, orang ini tidak boleh mati di klan kuno kalian. Kalau tidak, di mana tahta suci, sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa saat, ketika Liu Hao kesakitan dan tampak tak berdaya serta hanya bisa ditangkap, Xiaoyan juga berkata, Dengan persetujuan Xiaoyan, mata indah Suner perlahan menjadi serius, dan kekuatan tingkat menengah dari 8 dewa petarung bintang tak diragukan lagi ditampilkan, dan ada perubahan yang mengguncang bumi dari penampilan putri kecil tadi. Senior, hal-hal jahat lainnya di penjara kuno itu akan dipercayakan kepadamu. Ini adalah gulungan ruang angkasa yang diberikan kepadaku oleh seorang senior di klan kuno, yang dapat untuk sementara waktu menghindari pengejaran. Beri aku dan Suner waktu 10 menit, dan kami akan membunuh Raja Darah Mo sendiri, kata Xiaoyan dengan suara berat. Gu Yuan dan aku akan menghentikan semua pembangkit tenaga lainnya di penjara kuno. Jangan khawatir, tapi kekuatan Raja Darah Mo ini terlalu dahsyat, aku khawatir. Kaisar Langit tak tertandingi memerintahkan gulungan ruang angkasa dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, kita memiliki api suci, dan sekarang kita hanya bisa melindungi air dan daratan dengan tentara. Itu saja, lakukan. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu meraih tangan ramping Suner dan mendekati Raja Darah Mo. Harus kuakui bahwa gadis bernama Suner ini masih tampak lemah dan rapuh, dan sepertinya itu disebabkan oleh menelan api 9 Dewa Chongming. Kalian makhluk kotor. Melihat Raja Darah Mo berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya, sayap malaikat di belakangnya terus bergetar, dan dia sepertinya merasakan tekanan yang sangat mengerikan, dan Liu Hao untuk sementara menekan jiwa pembantai yang turun, sudut-sudut mulutnya menjadi sinis. Jika keadaan terus seperti ini, Putra Cahaya yang bermartabat itu akan sepenuhnya jatuh ke tangan seorang penguasa jahat berpangkat raja dari luar wilayah. Jika hal semacam ini menyebar, kemungkinan besar akan membuat banyak penguasa kuat tertawa. Sang Putra Terang tahun ini benar-benar sia-sia dan picik. Sepertinya kali ini, bahkan Tuhan pun tidak akan membantumu. Aku berubah pikiran. Daripada menangkapmu, lebih baik menjadikan tempat ini kuburanmu,
bukankah itu indah? Saat berbicara, lautan darah Raja Mo bergejolak, dan tiba-tiba mengembun menjadi pedang jahat berwarna darah. Di atas pedang jahat itu, cahaya jahat memancar, dan pola-pola jahat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kekuatan yang mengerikan, terangkat tinggi di atas kepala, dan langsung menebas Liu Hao. Momentumnya begitu besar sehingga jatuh secara vertikal seperti tirai langit, membuat Liu Hao tidak mampu menghindarinya, sehingga ia hanya bisa menerima pukulan dahsyat ini dalam keadaan linglung. "Ini, kau yang memaksaku." Melihat pemandangan ini, Liu Hao akhirnya mengambil keputusan dan meraung dingin. Seketika itu juga, sebuah jiwa perlahan merasuki tubuh Liu Hao, dan nafas kuat seperti naga yang tertidur pun terbangun. Bang bang bang. Sebelum jiwa Liu Hao yang lain teralihkan, dua sosok yang diselimuti api langsung melangkah menembus kehampaan dan segera muncul di samping Liu Hao. Serangan demi serangan itu ternyata berasal dari tangan Raja Darah Mo. Pedang darah jahat itu hancur berkeping-keping. Xiao Yan, Gu Suner, melihat kemunculan tiba-tiba keduanya, wajah Liu Hao dipenuhi keheranan, dan jiwa pembunuh tertahan di dalam tubuhnya. "Jika kau tidak ingin mati, pergilah saja." Di tubuh Suner, seekor gagak emas melayang dengan nyala api keemasan. Xiao Yan, yang sedang menyerang Raja Darah Mo, baru saja mengucapkan sesuatu kepada Liu Hao dengan nada sinis. "Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengannya?" Pada saat itu, Liu Hao langsung marah, kemarahan yang tak terlukiskan muncul, dan dia bertanya langsung kepada Gu Suner. Sosok di hadapannya adalah produk berkualitas tinggi yang dipahat dengan cermat oleh Tuhan. Baik dari segi kecantikan maupun temperamen, dia adalah pilihan terbaik. Dia bagaikan permata giok yang paling sempurna, tanpa celah dan tanpa kekurangan sedikit pun. Hanya pria sebaik dirinya yang pantas untuknya. Xiao Yan, orang yang tidak dikenal, bagaimana mungkin dia menodai seorang putri berpangkat tinggi seperti itu? Itu adalah penghujatan terhadap karunia Tuhan. Liu Hao tidak akan mentolerir kehidupan Xiao Yan terus berlanjut. "Jika kau membiarkanku mendengar bantahan apapun tentangku di masa depan, aku akan membunuhmu." Dia tidak suka itu. "Musuh manapun yang menghalangi jalannya adalah musuhku." Setelah mengucapkan kata-kata santai itu, sosok Suner berjalan langsung menuju Xiao Yan. Kali ini, pasangan itu bersatu kembali setelah lama berpisah, dan untuk pertama kalinya bergabung untuk menghadapi klan jahat asing. Bagi Suner, seorang Wang berpangkat tinggi, ini adalah kebahagiaan yang telah lama hilang. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Melihat dua sosok yang berdiri di depan Raja Darah Mo, sayap malaikat perlahan ditarik di belakang Liu Hao. Tubuhnya sudah terluka parah, tetapi dia tidak peduli, dadanya terasa sesak. Hampir meledak. Dia adalah putra terhormat dari Istana Suci, menyandang rune ilahi, memiliki status tinggi, dan bersifat tirani. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengan Xiao Yan yang tidak dikenal? Untuk sesaat, gelombang kecemburuan membesar tanpa batas di hatinya, dan bahkan karena kata-kata Gu Suner barusan, alasan terakhirnya menjadi acuh tak acuh. "Gu Suner, aku akan membuatmu menyesalinya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan memohon ampun, tunggu saja." Begitu selesai berbicara, Liu Hao menghilang. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyelesaikan bencana penjara kuno, mereka diam-diam pergi dari sini. Namun, benih kecemburuan dan kebencian di hatinya telah mengubur sumbu untuk pertempuran hidup dan mati di masa depan. Saudara Xiao Yan, orang ini sangat kuat. Di langit, di dalam Dewa Shenluo, lautan darah bergejolak. Hanya ada bayi iblis yang akan lahir, Raja Darah Mo, dan Xiao Yan. Keduanya bergabung untuk sementara mengguncang Raja Darah Mo hingga mundur. Seketika, mata indah Suner dipenuhi dengan keseriusan. "Dia sangat kuat, tapi sekarang aku hanya bisa mengandalkan kita." Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Barusan, dengan berkah roh bertarung, transformasi Dewa Naga, dan penguasa kuno sebagai alat pertahanan dan serangan, semua itu tidak bisa menghentikan Raja Darah Mo. Sebuah pukulan sederhana pun tidak cukup, tetapi orang ini memiliki kelemahan yang sangat aneh. Tokoh kuat dari klan jahat dari domain peringkat Wang dengan tingkat kesempurnaan Dewa Petarung Bintang 8 sungguh menakutkan. "Dasar binatang kecil, ini buruk bagiku." Melihat Xiao Yan dan istrinya muncul, tetapi anak cahaya itu menghilang, Raja Darah Mo sangat marah untuk sementara waktu, tetapi api suci yang sangat sakral pada keduanya membuatnya tidak mampu untuk tidak serius.
Penghancuran diri yang dilakukan oleh alat jahat itu menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan sekarang menghadapi dua master api suci, bahkan dia pun merasa patah hati. Saudara Xiaoyan, aku akan menyerang, kau akan membantuku. Setelah beberapa saat, Suner dikelilingi cahaya keemasan, dan suhu yang menakutkan itu bahkan membuat Raja Darah Mo merasakan sedikit rasa takut. Ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya saat mendengar kata-kata itu. Kepala keluarga terhormatnya malah bersembunyi di balik istrinya. Bukan itu maksudku, orang ini terlalu kuat, kekuatanku bisa melawannya dengan sangat baik, dan aku khawatir dengan kakak Xiaoyan. Melihat Xiaoyan termenung, Suner buru-buru menjelaskan dengan wajah memerah, karena takut Xiaoyan salah paham. Jelas sekali, bahkan Suner, yang biasanya bersikap acuh tak acuh terhadap segala sesuatu, telah kehilangan akal sehatnya di hadapan Xiaoyan, karena bagaimanapun juga, ini adalah orang yang dicintainya. Baiklah, Xiaoyan tersenyum tipis, dan seketika api jiwa batu ember dan kekuatan jiwa di tubuhnya terus berinteraksi, melakukan tipuan untuk Suner. Wahai dua pengendali api suci, karena kalian membawa keburukan bagiku, maka aku akan mengirim kalian ke neraka. Biarlah kalian menjadi sepasang bebek Mandarin putus asa di neraka. Raja Darah Motong berlumuran darah, dan berkata dengan sikap penghinaan yang luar biasa terhadap semua makhluk hidup. Nadanya tidak kecil, jadi mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Api gagak emas. Suner mendengus dingin, niat membunuh yang sedingin es dan api suci emas di sekelilingnya berpotongan, seperti burung lark yang berayun bebas di neraka Shenluo. Setiap gerakan menggeliat akan membawa api suci tanpa batas, membersihkan kejahatan yang tak ada habisnya. Raja Darah Mo, yang sekejam peri petarung bintang 8, juga terluka karena hal ini, menyebabkan dia terjepit oleh Suner. Di neraka Shenluo yang tak berujung, aura suram membubung ke langit, dua sosok tajam terus menyerang, dan satu demi satu riak energi mengerikan menyebar kemana-mana. Tetapi Xiaoyan duduk tenang di atas kehampaan, gelombang fluktuasi mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Seluruh wilayah Shenluo *** sangat luas, dan dengan kastil jahat di tengahnya serta pertempuran antara dua tokoh kuat di langit, suasana suramnya memberikan dampak yang sangat berbeda. Darah para leluhur, pola etnis kuno, api suci, sebuah suara lembut terdengar, dan tubuh Suner segera diselimuti lapisan-lapisan kain suci berwarna emas yang melindungi setiap inci kulitnya, sekuat dewi perang kuno yang tak terkalahkan. Sialan, setelah bertarung sejenak, Raja Darah Mo juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera berniat untuk mundur. Gu Suner ini benar-benar aneh. Dengan darah klan kuno, peningkatan tanda klan dan api suci, dia tidak dapat dibedakan dari dirinya yang terluka. Setelah dipertimbangkan, demi kelancaran kelahiran bayi iblis, Raja Darah Mo juga tidak dapat dibedakan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dalam hati. Biarkan kalian semua merasakan lagu dari neraka. Bayangan semua makhluk, melihat penampilan Xiaoyan dan Suner di arena, sebuah token hitam yang jahat dan memikat perlahan bergetar di tangan Raja Darah Mo. Krak, dengan suara itu, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat membentuk pola jahat yang gelap, dan terbang kemana-mana, lalu sebuah pintu ruang muncul. Bunuh mereka untukku. Raungan menggema menuju gerbang ruang angkasa, dan Raja Darah Mo tak kuasa menahan tawa. Di penjara kuno ini, di ruang ini, segalanya berada di telapak tangannya, meskipun kedua orang ini tidak mampu terbang hari ini. Petik 2 petik 2. Di gerbang ruang angkasa, tidak ada makhluk, dan tidak terdengar suara gerakan apapun. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, tubuh Gorevin tiba-tiba bergetar, hampir jatuh dari langit. Sejak ia dipromosikan ke pangkat raja dan memperoleh perlengkapan jahat itu terikat pada asal-usulnya. Begitu perlengkapan jahat itu rusak, ia akan terluka parah. Perangkat jahat yang menghancurkan diri sendiri itu dirancang untuk melenyapkan Putra Cahaya, tetapi Putra Cahaya diselamatkan oleh dua pengendali api suci. Kedua orang ini memiliki aura api suci yang terlalu besar, dan mereka sudah terluka parah. Kapal itu terbalik di selokan, dan gerbang ruang angkasa menjadi jalan satu arah menuju pusat kekuatan jahat penjara kuno, cukup untuk memanggil semua bawahan mereka. Namun, pemandangan ini kini jauh melampaui ekspektasinya. Tampaknya Xiaoyan dan keduanya telah mempersiapkan diri dengan baik. Raja Darah Mo, dosa-dosamu sangat keji,
dan kau bisa melakukannya di tempat hari ini juga. Tepat ketika Raja Darah Mo terkejut, gelombang energi, seperti jaring raksasa tak terlihat dari ember, perlahan-lahan menjerat seluruh neraka Shenluo. Itulah kekuatan formasi tersebut, dan bahkan untuk mencegah Raja Darah Mo melarikan diri, Xiaoyan menyuntikkan banyak kekuatan seperti api suci dan kekuatan jiwa. Kekuatan macam apa ini? Ada api suci, kekuatan jiwa, dan bahkan sentuhan kekuatan tak dikenal yang sangat langka. Suner perlahan mendekati Xiaoyan, napasnya naik turun, dan dia menatap jaring raksasa berwarna kuning keemasan di sekelilingnya sambil bergumam perlahan. Suner, bergandengan tangan denganku, gunakan sumber api suci, dan bersama-sama kalahkan dia. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dengan anggun mengulurkan telapak tangannya ke arah Qianying di sampingnya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kau pikir kau bisa menyegel dan menekan diriku dengan kekuatan kecil ini? Ini konyol. Melihat jaring raksasa berwarna kuning keemasan itu dipenuhi oleh 3 kekuatan aneh, Raja Darah Mo membeku di langit dan mencibir. Memang, jika ini adalah masa puncak kejayaan raja-raja yang bermartabat dan perkasa dari klan jahat dari luar negeri, maka kita berdua sekarang hanya akan mengalami kejatuhan. Tapi jika itu adalah raja berpangkat tinggi yang terluka parah, yang mengandalkan 6 api suci, aku tidak tahu apakah. Xiaoyan dan Suner mengepalkan telapak tangan mereka erat-erat, dan segera berkata serempak. 6 api suci. Mendengar ucapan Xiaoyan, ekspresi Raja Darah Mo akhirnya menjadi serius. Yang ke-35 dari daftar api suci, Huoxin Tianyan. Yang ke-24 dalam daftar api suci, hantu berwajah hantu api. Yang ke-18 dalam daftar api suci abadi. Nomor 17 dalam daftar api suci, api abadi. Nomor 15 dalam daftar api suci, hati akasia patah. Dengan dengusan dingin, api suci dari masing-masing 5 warna langsung terpisah dari api jiwa batu ember baru lahir 5 warna milik Xiaoyan, masing-masing tertanam di langit dan menunjukkan kekuatan suci tertinggi yang luar biasa. 5 api suci yang hidup berdampingan sebagai satu. Melihat benda-benda yang menancap di tubuh Xiaoyan, pupil mata Raja Darah Mo tiba-tiba menyempit, sumber energi jahat di tubuhnya berdenyut liar, dan napas kematian dan kehancuran perlahan tercium. Untuk menekan dan menyegel klan jahat di luar alam, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan api suci yang paling primitif untuk mengintegrasikan api suci, yang saat ini masih kurang efektif. Untungnya, Xiaoyan dapat dengan mudah menguraikannya. Dan aku, yang ke-8 dalam peringkat api suci, 9 misteri Chong Mingyan. Melihat sosok Xiaoyan yang menakutkan, Suner tersenyum tipis, nyala api emas berubah menjadi gagak emas, dan terbang menuju Xiaoyan. Raja 6 api, cobaan penjara kuno akan berakhir di sini. Sosok Xiaoyan melesat tinggi, dan cahaya suci tak berujung memancar dari 6 api suci. Aura ilahi terus dilepaskan, dibandingkan dengan Xiaoyan yang memegang penguasa kuno, pola suci yang menyilaukan membuat Raja Darah Mo tidak dapat bergerak, dan 90.000 pola susunan yang dibentuk oleh kekuatan jiwa, kekuatan api suci, dan kekuatan spiritual semuanya akan mundur dari Raja Darah Mo, benar-benar terblokir. Saat ini, sudut mata Raja Darah Mo tampak sangat berat, dan merupakan mimpi bodoh untuk menggunakan tubuhnya yang terluka parah untuk melawan kekuatan 6 api suci. Jelas kali ini, Raja Darah Mo mungkin sudah ditakdirkan untuk celaka. Mustahil, mustahil. Getaran samar muncul dari tubuh Raja Darah Mo, dan bahkan jauh di dalam tubuhnya, gelombang ketakutan menyebar tak terkendali. Kekuatan 6 api suci jauh melampaui perkiraannya. Bahkan dia sendiri tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa ini. Mari kita tinggal di sini selamanya. Xiaoyan bersikap merendahkan, seluruh tubuhnya tampak megah dan agung, dengan berkah Fen Jue dan Ji Guqi, kekuatan pemurnian apinya tak tertandingi, dan aura seluruh dirinya sangat sakral. Cambuk sihir laut darah, rusak kursi ini. Kursi ini sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan dan kawan-kawan. Melihat tubuh Xiaoyan perlahan melilit 6 api suci, menyalakan pola suci redup pada penguasa kuno, Raja Darah Mo Zai tidak berani ragu-ragu. Semua kekuatan di tubuhnya meledak dari langit seperti guntur yang menggelegar, membunuh Xiaoyan. Meskipun ke-6 api suci itu kuat, selama Xiaoyan terbunuh, semuanya akan terselesaikan. Tidak perlu. Melihat kobaran api keemasan di sekitar tubuh Suner, gagak-gagak emas itu merayap dengan tenang.
Begitu Raja Darah Mo menyerang, Suner akan melawan tanpa ragu-ragu, tetapi Xiao Yan tersenyum lembut. Penguasa abadi, Raja Enam Api. Sebuah suara liar dan tak terkendali terdengar seperti istana dewa yang menghukum orang-orang jahat di dunia. Suara Sansekerta itu bernada tinggi dan sangat sakral. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wengom. Dalam sekejap, enam api suci langsung menyelimuti penguasa kuno itu, melindunginya seperti kelopak bunga, dan pola suci yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penguasa kuno itu menerangi seluruh neraka Shenluo. Boom! Sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan seketika itu juga, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya diselimuti oleh formasi Xiao Yan dan tidak dapat melarikan diri. Saat ini, di neraka Shenluo yang menyeramkan dan menakutkan ini, tempat ini telah berubah menjadi purgatori lava yang sesungguhnya. Penguasa kuno itu dengan lembut melambaikan tangannya ke arah Raja Darah Mo, dan seberkas api suci pemurnian yang menghancurkan orang mati dan yang membusuk, menyapu keluar. Nyala api 6 warna yang memukau, bagian tengah nyala api dibalut dengan penggaris pola suci berwarna putih susu, dan auranya tak tertandingi. Tidak, melihat kekuatannya ditembus sepenuhnya oleh Xiao Yan dalam sekejap, Raja Darah Mo akhirnya menyadari bahwa 6 api suci dan pola suci yang redup pada penguasa kuno itu akhirnya membuat ingatannya bergetar. Itu adalah senjata pamungkas Raja Suci selama Perang Dunia Pertama. Crash! Dengan suara keras, tubuh Raja Darah Mo sepenuhnya tenggelam di bawah 6 kelopak penguasa suci, dan seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang. Namun, seluruh tubuh sumber kejahatan, yang dikelilingi oleh kelopak bunga 6 warna, jelas-jelas berhasil ditekan sepenuhnya. Puff! Dengan penindasan Raja Darah Mo, hantu-hantu kesepian yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Shenluo **** mengeluarkan raungan dan jeritan mengerikan. Mereka awalnya adalah makanan bayi iblis, tetapi sekarang mereka dengan mudah dieliminasi dan dimurnikan oleh Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini, melihat aura jahat di tubuh Shenluo mereda dengan cepat, tubuh Xiao Yan kehilangan kendali, dan dia terhuyung-huyung lalu jatuh dari langit. Pukulan yang tampaknya sederhana ini justru menghabiskan hampir seluruh energi dendam Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, apakah kau baik-baik saja? Mata Suner berbinar, tubuhnya yang mungil bergerak, dan King memeluk Xiao Yan, lalu bertanya dengan suara lembut penuh perhatian. Tidak apa-apa. Merasakan kehangatan dan kelembutan yang begitu dekat, kelopak mata Xiao Yan yang berat akhirnya tertutup perlahan. Dia tidak jatuh koma, dia hanya agak lemah, dia hanya menikmati kesempatan yang tak boleh dilewatkan ini. Setelah beberapa saat, Suner juga menyadari sesuatu. Orang di pelukannya tampak gelisah, pikirannya melayang-layang, dan dia tidak tahu apakah orang itu menyentuh sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Perilakunya cukup salah, tetapi Suner hanya mendengus pelan, rona merah di pipinya semakin terlihat jelas. Crash! Di sisi lain, asal-usul Raja Darah Mo telah disegel, dan dia terperangkap di langit, tidak dapat bergerak, dan aura jahat di seluruh Shenluo **** diselimuti oleh kelopak 6 warna yang tersisa. Kembali bersih. Petik 2. Seluruh ruangan hening mencekam, hanya tersisa jejak aura jahat yang berkeliaran dan mengeluarkan raungan rendah yang penuh amarah. Selain itu, jejak terakhir asal-usul Raja Darah Mo sangat senyap. Jelas, kekuatan dan kesadarannya telah hancur total oleh Xiao Yan, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kembali puncak cahaya dengan jejak asal-usul seperti itu. Perjalanan ke penjara kuno seharusnya sudah berakhir. Suner melihat sekeliling dan berkata dengan gembira, "Yah, semuanya sudah berakhir. Suner, pergilah dan bantu para senior Kaisar Langit yang tak tertandingi dulu, aku akan beristirahat di sini," kata Xiao Yan sambil menyeringai. Baiklah, Suner setuju. Sebuah kekuatan murni dikirim ke tubuh Xiao Yan, dan seketika tubuhnya menjadi seringan burung pipit, lalu terbang ke dunia luar. Raja Darah Mo telah mati, jadi udang, prajurit, dan kepiting yang tersisa tentu saja tidak perlu ditakuti, tetapi sekarang Xiao Yan cukup lemah dan hanya dia sendiri yang bisa maju. Bang! Setelah Suner pergi, setengah dari wilayah di kuil Shenluo telah dimurnikan, dan hanya masalah waktu sebelum aura jahat yang tersisa dimurnikan dan dimusnahkan. Kemarilah. Xiao Yan tidak bersikap sopan, dia langsung melambaikan tangannya, dan memasukkan jejak terakhir asal-usul Raja Darah Mo ke dalam sakunya. Bagaimanapun,
dia punya cara untuk menyelidiki informasi tersebut. Berderak, tepat saat Xiaoyan melambaikan telapak tangannya, bayangan gelap secepat hantu tiba-tiba muncul, dan sumber kejahatan yang ditekan oleh kelopak api suci 6 warna lenyap di depan Xiaoyan begitu saja. Apa? Pergi dari sini. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, semangat bertarung, kekuatan jiwa, dan api suci muncul bersamaan. Susu, terima kasih banyak. Menghadapi raungan Xiaoyan, sebuah suara yang agak serak bergema di langit. Bayi ajaib. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar mendongak. Aku melihat sesosok tubuh yang dikelilingi energi berwarna darah perlahan muncul di udara. Tubuhnya seperti anak manusia remaja, tetapi anehnya, selain tangan, kaki, dan matanya, dia tidak memiliki bagian tubuh lainnya. Tempat di bawahnya sebenarnya penuh dengan energi berwarna darah yang langka. Oh, ternyata ini produk setengah jadi. Setelah berkedip, Xiaoyan juga tersenyum lega. Kekuatan orang ini sangat rendah, dan dia bahkan belum mencapai level Dewa Petarung Bintang 8. Ini bukan produk setengah jadi. Akulah rajanya, raja dari ras alien. Wahai manusia yang hina, rasakanlah. Bayi iblis berwarna darah itu meraung marah ketika mendengar kata-kata tersebut. Bukan kebiasaan yang baik untuk belajar mengintimidasi orang lain di usia sekecil ini. Tubuh Xiaoyan muncul di samping bayi iblis itu seperti hantu. Dia dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum. Lepaskan aku adalah raja klan jahat di luar alam, kau lengah terhadap calon raja, hati-hati, aku akan membunuhmu. Bayi iblis itu meraung dengan cakar-cakarnya, tetapi sayangnya itu tidak membantu. Aku tak percaya bahwa Raja Darah Mo telah memimpin pasukan ke sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menciptakan bayi jahat yang belum sempurna. Mari kita tenggelam bersama di sini, ini adalah milikmu yang terbaik. Xiaoyan mengangguk sedikit, dan segera meraih hantu di tangannya. Melemparkannya ke pusat pemurnian di lingkaran ledakan. Dong dong dong. Bayi iblis berwarna darah itu baru saja dilemparkan ke pusat ledakan neraka Shenluo, dan tiba-tiba terdengar suara-suara kasar yang meledak-ledak. Itu belum cukup, berikan padaku. Melihat ini, Xiaoyan melihat 5 kristal api suci terpisah dari tubuhnya, dan segera melemparkan kelima sumber api suci itu langsung ke tengah ledakan. Semua energi jahat di sini harus dimurnikan sepenuhnya, dan kekuatan bayi iblis dan Raja Darah Mo harus dihancurkan sepenuhnya. Jika tidak, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk kembali di masa depan. Bang bang bang. Dalam sekejap, 8 golem yang tersusun aneh itu hancur bersamaan, dan kekuatan terakhir tinta Raja Darah dari bayi iblis langit sepenuhnya berubah menjadi debu dan menghilang di sini. Crash. Kekuatan banyak pria perkasa telah padam, dan di kehampaan gelap tak berujung di langit, sebuah pintu kristal bercahaya perlahan muncul. Pintu kristal bercahaya itu turun ke sini seolah-olah telah menembus belenggu banyak ruang. Sebuah kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan Xiaoyan, dan di atas pintu cahaya itu, terdapat garis-garis halus hitam samar yang menghiasinya dengan sangat suram. Tampaknya pintu cahaya itu seperti kotak Pandora yang berisi orang-orang jahat. Pintu itu sangat mempesona, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah mengguncang kesadaran Xiaoyan. Apa ini? Melihat krisis di sekitarnya telah teratasi, Xiaoyan tak kuasa menatap pintu kristal bercahaya itu, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan, ia tidak mampu mendeteksi sedikit pun, bahkan efek sampingnya membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Ia hanya bisa merenung sejenak. Cicit. Dengan suara itu, pintu cahaya kristal terbuka secara otomatis, dan pemandangan bayangan seperti lorong ingatan perlahan muncul di langit. Ini pertemuan para raja dari suku-suku jahat di luar wilayah. Melihat ini, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam, dan dia dengan hati-hati melihat bayangan di atas langit, dan beberapa tulisan besar muncul. Dalam bayangan langit, terlihat bayangan pertemuan para raja dari ras jahat di luar wilayah tersebut. Jelas bahwa Raja Darah Mo telah berpartisipasi dalam pertemuan para raja sebelumnya, tetapi semua informasi tentang pertemuan itu telah disegel di kedalaman ingatannya, dan sekarang dengan kejatuhannya, ingatan ini secara alami terlepas secara otomatis. Bumi itu sangat gelap, cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di bumi, sebanyak bintang. Semuanya memancarkan aura jahat dan menyeramkan, bahkan memiliki banyak aura. Xiaoyan melihatnya dan merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Terlalu kuat. Di antara kekuatan dan jumlah tersebut,
terdapat banyak pria perkasa dalam samsara. Dan di tanah tandus dan gelap ini, di suatu tempat tampak jurang kejahatan yang mengerikan. Jurang itu seperti pusaran spiral. Sekilas, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Kepadatannya bahkan setara dengan Xiaoyan. Semua orang merasakan jantung berdebar kencang. 128. Xiaoyan menghitungnya dengan cermat, dan menemukan bahwa total ada 128 bintang. Menggabungkan informasi yang baru saja ia rasakan, ia berkata dengan sungguh-sungguh. Di antara ras jahat ekstrateritorial, ada 128 orang kuat di atas peringkat raja. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah karena terkejut. Karena semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai. Setelah desahan itu, 128 kelompok cahaya yang dikelilingi aura jahat menjadi hening secara bersamaan, dan beberapa kelompok cahaya pertama di dasar pusaran mengeluarkan suara secara bersamaan. Suara itu terdengar acuh tak acuh, tetapi membuat Xiaoyan gemetar hebat. Penindasan semacam itu lebih kejam daripada kekuatan manapun sebelumnya. Orang-orang ini tidak menunjukkan wajah asli mereka, tetapi perwakilan dari kelompok-kelompok terang yang diselimuti aura jahat mereka tampak seperti jejak sumber-sumber kejahatan yang berkumpul untuk sebuah pertemuan. Wahai para dewa jahat yang terhormat, sekarang setelah pasukan suku-suku jahat dari luar wilayah ini berkumpul, kita dapat menyerang dunia 1000 agung. Beberapa kelompok jahat di balik jurang pusaran berkata dengan suara penuh hormat. Yah, sudah lama sejak Perang Dunia Pertama, dan kekuatan keseluruhan ras alien kita hampir pulih. Sudah waktunya. Beberapa kelompok jahat yang luar biasa terang di bagian bawah berbicara, dengan roh-roh jahat yang mengagumkan, dan roh-roh jahat itu melesat ke langit. Kali ini kita sudah siap, dan kita pasti akan berhasil merebut wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Namun sekarang, seluruh dunia 1000 besar sedang dalam krisis. Kaisar Iblis dari dunia Iblis telah dikalahkan, dan kekuatannya meningkat pesat. Beberapa raja di 2 penjara penekan iblis telah dipenggal kepalanya sepenuhnya oleh mereka. Beberapa dewa jahat di bawah berkedip dan berbisik, niat membunuh dan amarah yang mengerikan terlihat jelas. Kaca. Untuk sesaat, jejak kemarahan muncul dari seluruh ruangan. Selain itu, di dunia Buddha, dunia hantu, dunia iblis, dan dunia setan, para manusia perkasa juga bermunculan satu demi satu. Setelah beberapa saat, raja jahat yang bertanggung jawab atas intelijen melanjutkan. Beritahu aku semua informasinya. Beberapa dewa jahat pertama juga berkata demikian. Sekarang dunia manusia adalah yang paling sulit dihadapi. Seorang pria kuat bernama Lindong memasuki samsara, mengembangkan seni bela dirinya sendiri, dan menahan laju serangan pasukan kita. Dan Istana Langit Barat, kaisar dari 100 pertempuran yang disebut-sebut oleh umat manusia, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan telah berulang kali menghancurkan banyak pasukan dan raja dari suku-suku jahat asing kita. Saya khawatir ia tidak akan mampu menerobos dari sini. Bukit di gurun utara, tanah 10.000 makam, penguasa mayat hidup menekan langit dan bumi, membentuk bahaya alam untuk menghalangi pasukan kita. Kaisar Iblis dari dunia Iblis juga sedang membentuk pasukan, mengincar dan menjaga celah-celah di dunia iblis, sehingga kita bisa diserang dari belakang. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia bahkan mengirim orang-orang kuat untuk menjaga ketat celah-celah di alam semesta di masing-masing wilayah 7 dunia. Satu demi satu, informasi tentang tokoh-tokoh raksasa di ribuan dunia pun terungkap. Aku tahu, namun, dewa jahat bermata 9 telah membawa pasukan iblis asing ke alam bawah secara diam-diam, mencoba untuk memusnahkan yang disebut Lindong. Sedangkan untuk tempat-tempat lain, tahan dulu pengerahan pasukan. Alam bela diri adalah tempat termudah bagi kita untuk memasuki dunia 1000 besar, di mana para penjaganya paling lemah. Begitu dewa sesat bermata 9 berhasil, pasukan kita akan menguasai alam tersebut, dan perang dunia kedua akan pecah. Bersiaplah, ketika pesta sesungguhnya tiba, kaisarku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kata dewa jahat itu dengan suara lantang. Setelah pusaran di bawah, para raja mendengar kata-kata itu. Kelompok cahaya itu berkedip-kedip, dan panas yang menyengat tidak dapat lagi dihentikan. Selain itu, kita bisa mulai menyelidiki informasi detail di 1000 dunia agung, dan menyelamatkan beberapa dewa jahat yang telah ditindas dan disegel. Pada saat itu, peluang kita untuk menang akan lebih besar.
kata beberapa dewa jahat pertama. Ngomong-ngomong, Tuan Dewa Sesat, di benua Dodi di dunia manusia, tampaknya jejak keturunan klan Xiao telah ditemukan, dan ada banyak informasi yang menunjukkan bahwa kehancuran beberapa ras kecil dan menengah, termasuk klan Iblis Darah, semuanya terkait dengannya. Apakah menurutmu? Beberapa suara mencurigai terdengar. Benua Douyun, Raja Darah Mo dan Sarjana Mantra Xie tidak berada di dunia kuno, biarkan mereka yang melakukannya. Selain itu, kirim orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam Perang Dunia Kedua, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Suara yang megah itu bagaikan suara alam, mengguncang hati kelompok-kelompok jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan semacam itu melampaui reinkarnasi, tetapi telah mencapai tingkatan tertinggi yang sesungguhnya. Dunia Dakian, ada banyak sekali jenius yang mati-matian melindungimu waktu itu, tapi kali ini, aku melihat bagaimana kau bisa menahan serangan dahsyat kami. Tunggu saja, cepat atau lambat, kita akan merebut wilayah subur ini. Suara itu bergema lama, tetapi aura yang langsung terasa itu jauh melampaui segalanya, sungguh berada di atas segala sesuatu di dunia. Xiaoyan menatap bayangan yang tertinggal di kehampaan, gemetar ketakutan dan menggigil, bahkan darah di tubuhnya langsung membeku, dan butiran keringat sebesar kacang terus menetes. Terima kasih banyak. Setelah menarik napas, Gen Guqi dan Dian Jie memancarkan aura lembut secara bersamaan, menolak tekanan dahsyat yang tersampaikan dalam bayangan tersebut, dan Xiaoyan merasa jauh lebih baik. Krak, dengan suara itu, bayangan kehampaan lenyap dalam sekejap. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari bayangan ingatan pertemuan raja-raja ras jahat di luar wilayah tersebut, itu sudah cukup bagi Xiaoyan. Melalui bayangan yang baru saja muncul, Xiaoyan tampaknya telah menemukan bahwa di antara ras jahat di luar alam, ada eksistensi lain yang disebut dewa jahat yang melampaui peringkat raja. Jumlah dewa jahat mungkin hanya sebanyak 1 tangan, tetapi kekuatan mereka jauh melampaui itu. Bereinkarnasi, melangkah ke alam lain. Jadi setelah reinkarnasi, ia bukan lagi dewa petarung. Hierarki tersembunyi apa yang ada di sana. Namun, ini bukanlah hal-hal yang perlu dipikirkan Xiaoyan sekarang. Mungkin ketika kekuatannya mencapai level tersebut, semuanya akan terungkap. Bernapas terengah-engah, menyaksikan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang, Xiaoyan juga duduk, untuk sementara tidak memikirkan hal lain, dan memulihkan kekuatannya dengan tenang. Pada saat yang sama, di penjara kuno, tanpa dukungan dari 3 raksasa, dengan tindakan Suner dan Kaisar Langit yang tak tertandingi, orang-orang jahat di seluruh penjara kuno, dalam sekejap mata, langsung binasa. Penindasan yang mereka lakukan benar-benar disapu bersih oleh beberapa orang. Saudara Xiaoyan, setelah bencana penjara kuno teratasi, Suner menyelamatkan banyak pendekar yang dipenjara. Meskipun hanya secuil jiwa, untungnya jumlahnya sangat banyak, dan setiap orang dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar. Tidak lama kemudian, Suner bergegas ke dasar penjara kuno. Hehe, melihat kedatangan Suner, Xiaoyan tersenyum lembut dan langsung berdiri. Luka-luka di tubuhnya sudah pulih. Sudah beres. Xiaoyan memeluk Suner erat-erat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menciumnya dengan penuh gairah, dan aroma aneh yang cukup menggoda tercium di hidungnya. Ya, orang-orang jahat yang tersisa di penjara kuno semuanya telah dikalahkan, tetapi yang tersisa hanyalah jasad para tetua klan kuno. Tampaknya tubuh mereka masih berada di inti klan kuno. Suner juga berkata dengan nada bercanda, suaranya yang merdu seperti lonceng perak begitu dekat, sangat menyenangkan untuk didengar. Sepertinya inti dari klan kuno itu masih harus pergi. Namun, rencana pembangunan Raja-Raja Darah Mo dan Bayi Iblis itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh kita. Raja lain di inti klan kuno, seharusnya tidak ada pergerakan, kan? Xiaoyan mencoba menganalisis. Pertama-tama, satukan pasukan, lalu tinggalkan penjara kuno dan pergilah ke puluhan kota bawahan suku kuno untuk bergabung dengan mereka, dan sisanya adalah membahas tindakan balasan. Aku selalu merasa bahwa inti dari klan kuno adalah babak terakhir dari bencana ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan memberikan solusi. Baiklah, tapi kali ini, kamu harus ikut denganku. Sedikit. Suner memasang wajah yang cerdas dan ramah kepada Xiaoyan, menggenggam telapak tangan Xiaoyan yang lebar, dan berjalan bersama keluar, matanya tampak puas dan bahagia. Dasar gadis,
Xiaoyan menatap Suner dengan gembira dan tidak punya pilihan selain membiarkannya menyeretnya keluar. Setelah itu, terdapat sebuah ruangan batu di lantai 2 penjara kuno tersebut. Ini adalah ruangan batu yang agak kosong, tampaknya digunakan sebagai ruang pertemuan sementara. Saat ini, selain Xiaoyan, Suner, Guyuan, dan Kaisar tak tertandingi, ada puluhan tubuh jiwa tak berwarna dan transparan yang diam-diam muncul di sini, dan suasana menjadi sangat aneh untuk sementara waktu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh jiwa ini tidak boleh diremehkan, dan bahkan ada fluktuasi mengerikan yang menyentuh reinkarnasi. Para tetua, saya rasa kalian sudah memahami situasinya sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Suner berdiri, melihat sekeliling dengan mata indahnya, lalu berbicara dengan lembut. Tidak ada kelemahan dalam suaranya, melainkan sentuhan keagungan yang tak terbantahkan. Para tetua yang hadir semuanya adalah anggota inti dari klan kuno, dan di antara mereka terdapat seorang petarung terkuat dari 8 bintang. Tingkat kekuatan seperti ini justru akan menjadi sasaran rencana jahat Raja Darahmu. Terlihat jelas bahwa pertahanan klan kuno mereka benar-benar penuh celah. Namun, di antara banyak tokoh berpengaruh yang diselamatkan, hanya patriark klan kuno dan jiwa-jiwa yang bertanggung jawab atas beberapa kekuatan strategis di klan kuno yang menghilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Para tetua kita akan mengingat prestasi besar para santo di dalam hati kita, tetapi tidak mudah untuk kembali ke inti klan kuno. Tubuh kita belum sepenuhnya pulih, tetapi kita mengkhawatirkan waktu. Jiwa beberapa tetua terhormat dari klan kuno itu merasa cemas. Mereka masih memiliki inti klan kuno di dalam tubuh mereka. Mustahil bagi mereka untuk hidup damai dengan cara-cara klan jahat di luar wilayah tersebut. Yang mereka takuti adalah mereka yang menguasai inti klan kuno. Sumber, tapi saya tidak berbahaya. Namun jika mereka mengandalkan kondisi jiwa mereka untuk melawan kejahatan, begitu mereka jatuh, itu akan menjadi kematian yang sesungguhnya. Orang-orang tua ini, Xiaoyan mengusap kepalanya lemah ketika mendengar kata-kata itu, dan segera berdiri. Semua ras jahat dari luar wilayah di bawah tahap akhir 8 bintang Dosian dapat diserahkan kepadaku, kata Xiaoyan dengan nada agak meremehkan, untuk menciptakan penindasan yang sangat tirani. Anda hanya mengandalkan kekuatanmu saja di tahap akhir 7 dewa petarung bintang. Begitu suara Xiaoyan terdengar, puluhan suara negatif pun bermunculan. Nak, tahukah kamu di mana ini? Kamu harus mengakui fakta-faktanya. Jika bukan karena hubungan luar biasa antara Anda dan perawan suci, apakah Anda pikir Anda pantas berada pada kedudukan yang sama dengan kami? Para petarung abadi tingkat akhir 7 bintang benar-benar terlalu lemah. Beberapa tetua klan kuno tak kuasa menahan tawa sinis. Lagi pula, selain Xiaoyan dan Guyuan, mereka yang memiliki kekuatan terendah juga berada di tingkat awal para petarung abadi 8 bintang. Apakah tidak apa-apa? Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sedikit mengalihkan pandangannya ke arah Suner. Pokoknya jangan sampai mati. Suner berbicara dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau mati tetua itu. Selama Xiaoyan memberi perintah, dia akan mengikuti Xiaoyan kembali ke wilayah api tak berujung tanpa ragu-ragu, dan tidak akan ikut campur dalam urusan klan kuno manapun. Bang bang bang, dengan suara itu, tubuh Xiaoyan, sebuah tubuh jiwa yang persis sama dengan tubuh utamanya, muncul dan langsung menamparkan tetua yang telah mengucapkan kata-kata kasar tersebut. Boom! Suara itu hanyalah tamparan ringan dari kekuatan jiwa. Tubuh jiwa tetua yang baru saja melontarkan komentar kasar, seolah-olah dia telah diserang hingga tewas, terlempar ke belakang dan terbang keluar, dipenuhi bekas luka dan tampak sangat malu. Gulu, bagaimana mungkin? Seketika, keheningan menyelimuti ruangan batu itu, dan para tetua yang masih bersikap bermusuhan menatap Xiaoyan dengan heran, tampak terkejut. Kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan Xiaoyan, bahkan para sesepuh klan kuno mereka pun tidak pernah memilikinya. Suner adalah istriku. Jika dia tidak mengambil warisan klan kunomu, dan karena kesepakatan sesepuh itu untuk membantu klan kuno bertahan dari bencana ini, aku akan segera menerimanya kembali. Jangan berpura-pura menjadi ras super kuno untuk berbuat salah. Dulu, di 7 puncak penciptaan abadi, bagaimana 6 puncak lainnya memperlakukan istriku, kecuali puncak pertama yang diperintah oleh para pendahulu Kaisar Langit yang tiada tandingannya. Apakah kamu tidak tahu, jika bukan karena suami dan istriku yang mencoba membunuh Raja Darahmu sebelumnya,
Aku khawatir kalian para pria tua pasti sudah sepenuhnya menjadi santapan ras alien. Tidak ada tempat bagimu untuk datang ke sini dan bernegosiasi untukku. Jika Anda bersedia, jadikan Suner sebagai patriark baru, dan suami istri saya akan mengerahkan segala upaya untuk membantu para leluhur melewati kesulitan. Jika Anda tidak setuju, kami akan segera pergi. Siapapun yang ingin membersihkan kekacauan seperti ini, silakan bersihkan. Xiaoyan meraung-raung, jelas sangat marah, dan menyeret Suner keluar tanpa menoleh ke belakang. Tuan Xiaoyan, jangan marah, kami setuju. Setelah beberapa menit, dengan tetua klan kuno memimpin, para anggota inti juga mengangguk perlahan. Sampai saat ini, hanya dengan mengandalkan api suci Xiaoyan dan Suner mereka dapat berharap untuk menyelesaikan bencana klan kuno. Jika mereka pergi, klan kuno mungkin tidak akan pernah terselamatkan.